أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah merupakan sebuah nikmah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di dalam sebuah kajian ilmiah di mana kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengajian yang seperti ini, kajian ini dan yang semisalnya akan menjadi sebab kuatnya persaudaraan dan al-ukhuwah di antara kita bersama. Dikarenakan yang namanya al-ukhuwah di atas minhaj an-nubuwah, di atas keimanan, ketakwaan, amal saleh, Al-Quran was sunnah, merupakan ukhuwah yang itu merupakan nikmah yang paling agung, nikmat yang sangat berharga nilainya, yang tidak bisa kita beli dengan uang kita. Harta yang kita miliki sebanyak apapun tidak mungkin bisa membeli persaudaraan itu. Harta yang kita punya sebanyak apapun tidak akan bisa menjalin persaudaraan dan kekuatan imaniyah di antara kita. Sama sekali tidak, kalau tidak ada taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu adalah taufik dan hidayah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ikhwani barakallahu fikum, saya ingatkan diri saya pribadi dan ikhwanna sekalian untuk benar-benar menjaga persaudaraan ini. Persaudaraan bersama kaum muslimin, persaudaraan sesama ahlus sunnah di atas minhaj an-nubuwah. Jangan sekali-kali kita mengorbankan persaudaraan kita karena sebuah kepentingan yang hina ataupun kepentingan dunia. Kalau kita menggantikan dan membuang persaudaraan karena sebuah kepentingan duniawi, maka sungguh kita telah menukar
menukarkan sesuatu yang mahal sekali harganya dengan sesuatu yang sangat hina. Ibaratnya kita korbankan uang 100 juta rupiah untuk mendapatkan sebuah benda yang harganya 1000 rupiah. Demikian bandingannya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini menjadi sebab kekuatan dan kokohnya persaudaraan di antara kita. Hadirin ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Sebagaimana yang diumumkan dan diminta oleh panitia bahwa pagi hari ini kita akan mempelajari kitab Al-Usul Tsalatsa. Kitab yang kita membahas di dalamnya tentang 3 pokok atau 3 landasan yang mesti dikenal oleh setiap muslim maupun muslimah. Mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang akan kita bahas ini merupakan pembahasan yang tidak boleh seorang pun dari kalangan muslimin melainkan ia harus tahu dan harus mengenalnya. Karena ini berkaitan dengan tujuan ia diciptakan di muka bumi ini untuk ibadah. Seseorang tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kalau dia tidak mengenal siapa hakikat Rabb yang dia sembah. Seseorang tidak mungkin beribadah ataupun menjalani tujuan ia diciptakan di dunia ini sampai ia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang enggak mungkin bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah yang sahihah sampai ia benar-benar mengenal agama Islam dengan sesungguh-sungguhnya. Apalagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, 3 landasan yang kita akan pelajari ini berkaitan dengan pertanyaan 2 malaikat di dalam kubur. Seorang manusia nanti di dalam kubur akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Ini 3 hal ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya pertanggungjawabannya itu di hadapan Allah di yaumul hisab. 3 hal ini yang ditanya di dalam kubur. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ataupun di dunia ini kita diberikan kesempatan untuk terus mempelajari. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang dekat, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Bukan pengenalan cuma kita sekedar siapa yang kita sembah, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di balik itu kita tidak tahu. Tidak cukup jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, hadirin yang saya muliakan, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk kita bisa mempelajarinya sampai selesai. Meskipun tidak selesai di pertemuan kali ini, mungkin Allah Azza wa Jalla nanti akan berikan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
permudahkan kita untuk mempelajari pembahasan ini. Baik jemaah yang saya muliakan, pembahasan kitab ini kita akan mulai dari beberapa poin ataupun muqaddimah yang insyaallah kita akan baca secara ringkas. Saya tidak terlalu melebar di dalam pembahasannya, mengingat ini adalah hal yang penting kita ambil dari pembahasan inti yang penting untuk kita mempelajarinya. Qala rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala memulai kitab beliau dengan Al-Basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada beberapa alasan kata para ulama. Yang pertama adalah dalam rangka mengikuti kitabullah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim pada setiap awal surahnya, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali hanya satu surat saja, yaitu surah At-Taubah, Al-Bara'ah. Kalau kita lihat surah Al-Bara'ah ini, surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat itu bagian dari surah An-Nahl. Dan ini adalah pembahasan khilaf di antara para ulama, fala hajata ilaina, yang kita mungkin tidak butuh di hari ini membahas panjang lebar tentang masalah itu. Kemudian juga dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad di dalam surat menyurat beliau, ya, beliau selalu mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam sebuah perjanjian yang ma'ruf antara beliau dengan kaum musyrikin yang dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah, di dalam makalah perjanjian tersebut Nabi alaihi salatu wasalam menulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang-orang musyrikin meminta untuk dihapus. Ya, mereka minta untuk dihapus. Dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah maslahat. Di dalam Al-Qur'anul Karim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan, wahai Muhammad, katakan wahai Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi untuk mengatakan? Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Maknanya apa? Ini adalah prinsipku, ini adalah metodeku. Nah, apa prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu. Dan ini adalah prinsipku dan prinsip orang-orang yang mengikutiku, kata Allah. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita yang sudah tahu ilmu, itu kewajiban bagi kita untuk menyampaikan. Oh, saya tidak bisa, ya, sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam walau ayat, meskipun satu ayat. Kita enggak mampu menyampaikan di hadapan kaum muslimin. Kita ada keluarga di rumah, ada istri, ada orang tua, ada anak. Sampaikan kepada mereka dengan hikmah, dengan al-mau'izatul hasanah, dengan tata cara yang lemah lembut,
dan sebagainya. Demikian. Ya, karena kalau kita mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu prinsip Nabi dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah menyampaikan ilmu. Ya, enggak boleh ada di antara kita berpemikiran yang penting saya sudah paham apa itu tauhid, yang penting saya sudah kenal Allah, saya sudah kenal Rasul, saya sudah kenal Islam dengan dalil, sudah cukup. Yang lainnya ya terserah. Gak bisa seperti itu. Di awal kita sudah dididik, sampaikan ilmu itu. Namun perlu diketahui, seorang yang menyampaikan ilmu itu, ia harus memiliki 3 bekal. Orang yang ingin menyampaikan ilmu, ada 3 bekal yang mau tidak mau dia harus tahu ini. Harus. Pertama, dia punya bekal ilmu dulu. Dan ilmu itu enggak akan datang sendirinya. Tidur di malam hari tiba-tiba ilmunya masuk. Iya, enggak ada itu. Ilmu apa namanya itu? Entahlah, terserah. Iya, harus dicari. Serius. Alhamdulillah hari ini Allah beri banyak kemudahan. Jangan cuma tunggu sebulan sekali datang dari Banda Aceh baru belajar. Jangan jemaah. Manfaatkan fasilitas yang ada. Ya. Manfaatkan fasilitas yang ada. Kita mau belajar kitab Ushulul Tsalatsah misalnya dari HP, itu ada semuanya urutan. Jadi asatidzah Ahlus Sunnati wal Jamaah ada semuanya. Tinggal kita mau apa enggak, itu aja. Harus ada apa? Bekal ilmu pertama. Kedua, orang yang menyampaikan ilmu itu dia harus tahu kaifiyah di dalam menyampaikan. Tata cara menyampaikan ilmu. Mana yang lebih penting dulu? Tentunya yang paling terpenting adalah tauhid. Itu dulu yang disampaikan. Adapun selain dari tauhid itu semuanya cabang. Salat, puasa, zakat, haji, keutamaan ini, keutamaan itu nanti. Ini dulu yang paling penting. Tauhid yang paling pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan menyampaikan ilmu, yang paling pertama beliau sampaikan apa? Tauhid dulu. Seorang dai itu harus paham keadaan al-mad'u, orang yang ia seru itu. Harus tahu. Ada hal-hal yang terkadang gak bisa dia sampaikan pada waktu itu. Dia harus tunda. Gak semuanya harus disampaikan pada waktu itu. Gak semuanya. Kadang kita terlalu semangat, disyukuri masya Allah semangatnya, tapi waktunya yang tidak tepat, malah menjadi apa? Menjadi kerusakan terhadap dakwah. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, saudara-saudaraku ikhwani fiddin, ini 3 hal. Seorang dai ilallah azza wa jalla harus punya bekal, punya ilmu, cara menyampaikan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah harus tahu keadaan orang yang disampaikan ilmu. Baik, sudah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi. Setelah berilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, yang keempat adalah sabar. Bersabar di dalam gangguan, di atas gangguan. Nah, ini sempurna sekali disebutkan oleh beliau jemaah. Dalam artian orang yang menuntut ilmu itu ujiannya banyak. Orang mengamalkan ilmu ujiannya besar. Orang yang menyampaikan ilmu ujiannya lebih besar lagi. Sehingga ketiga hal itu butuh sabar. Butuh yang namanya kesabaran. Kalau kita nggak sabar, kita udah mundur jemaah.
harus ada kesabaran. Sabar di dalam menuntut ilmu. Keluar dari rumah, terkadang banyak hal yang merintangi. Banyak duri yang ada di jalan yang harus kita lewati. Dari permasalahan rumah tangga kita, bisnis dan usaha kita yang harus kita tinggalkan. Ya. Demikian pula di dalam mengamalkan ilmu, berat sekali bertentangan dengan hawa nafsu. Berat sekali. Di dalam menyampaikan ilmu juga demikian. Rintangan, cobaan, ujian. Ya. Tidak seperti kita berjalan di jalan yang lurus tidak punya hambatan. Enggak seperti itu. Ada rintangan-rintangan yang harus kita lewati dan kita harus bersabar di atasnya. Baik. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, empat hal yang kita sebutkan tadi, pentingnya ilmu, beramal dengan ilmu, menyampaikan ilmu, kemudian bersabar di atas semua ujian dan rintangan, itu Allah kumpulkan keempat perkara itu di dalam sebuah surah di dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat. Ya. Surat tersebut adalah di dalam suratul Asr. Di dalam surah Al-Asr. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asr", demi masa. Ya, di sini Allah bersumpah dengan salah satu dari makhluk-makhluknya, yaitu waktu, masa. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan salah satu dari makhluk-makhluknya melainkan itu karena kemuliaan makhluk tersebut dan keutamaannya. Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang paling mulia. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya. Boleh. Tidak dengan kita. Adapun kita hanya boleh bersumpah atas atau dengan nama Allah Tabaraka wa taala. Enggak boleh dengan yang lain. Qala innal insana lafi khusr. Allah berfirman, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Allah katakan di sini seluruh. Ya, karena al-alif wal lam pada kalimat al-insan ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah itu artinya adalah bermakna umum, mencakup siapapun. Siapa saja masuk ke dalam ayat ini tanpa kecuali. Ya, mau ia seorang raja atau rakyat, mau dia punya jabatan atau tidak, semuanya masuk ke dalam ayat ini. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi, kata Allah. Setelah itu Allah sebutkan 4 pengecualian. Ya, pengecualian yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4 hal yang kita sebutkan tadi. Ilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Ada di dalam. Mereka yang selamat dari kerugian. Mereka yang Allah selamatkan dari kerugian yang mutlak. Apa kata Allah? Yang pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kata para ulama, orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berilmu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini adalah orang-orang yang berilmu. Lah, mengapa?
Mengapa yang dimaksud dengan ayat ini orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang berilmu? Dijawab oleh para ulama, diterangkan oleh para ulama, karena keimanan itu enggak mungkin bisa terwujud, tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan adanya ilmu. Enggak mungkin seseorang bisa beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesungguhnya kalau dia enggak punya ilmu. Ya. Makanya para ulama mengatakan illal ladzina amanu adalah orang yang berilmu, karena keimanan itu enggak mungkin bisa terwujud pada diri seseorang kalau ia tidak punya ilmu. Ini dalil untuk poin yang pertama, pentingnya al-ilmu. Kedua, wa amilus salihat. Yang kedua adalah mereka yang beramal dengan amalan soleh, selamat dari kerugian. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beramal soleh di sini? Maksudnya adalah mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Ini poin kedua, beramal dengan ilmu. Ya, mengapa demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena sebuah amalan, ya, tidaklah dikatakan amalan saleh kecuali amalan tersebut didasari ilmu Al-Quran was sunnah. Kalau enggak dikatakan amalan saleh. Bisa beramal dengan amalan saleh tapi enggak sesuai ilmu, itu bukan amal saleh namanya. Ya, yang namanya amalan saleh itu adalah amalan yang sesuai dengan cahaya ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dari bimbingan Rasulnya. Itulah beramal dengan ilmu. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Mereka adalah orang yang saling berwasiat di dalam kebenaran. Ini dalil untuk poin yang ketiga, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, menyampaikan, menasihati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam ini tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan at-tawasi bil haq, upaya saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, menyampaikan ilmu, berdakwah di jalan ilmu kepada ilmu. Ini dalil untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr. Mereka saling berwasiat, ya, dengan kesabaran. Bersabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal, sabar di dalam menyampaikan ilmu, kemudian sabar, ya, terhadap ketiga-tiganya, seluruhnya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau kita harus menjalaninya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada yang tahu nama al-Imam Asy-Syafi'i? Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Idris. Ya, beliau salah seorang ulama yang nasab beliau itu bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau adalah Al-Hashimi Al-Qurashi, berasal dari suku Quraisy, satu kabilah dengan Nabi. Kemudian di dalam Quraisy itu ada kabilah yang paling mulia, Banu Hashim. Itulah sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berasal dari suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Beliau mengomentari ayat yang kita baca tadi, mengomentari surah Al-Asr.
Kata beliau, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujjah, dalil atas hambanya, illa hadhihi surat lakafathum, kecuali surat Al-Asr ini saja, niscaya cukup untuk mereka. Ya. Apa maknanya di sini? Apakah surat Al-Asr itu cukup untuk semua ibadah, amalan, akidah dan yang lainnya? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah, ya, surat Al-Asr ini kafiyatun lil khalq, mencukupi bagi makhluk ini di dalam hasungan untuk berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Cukup mendorong manusia untuk beramal saleh, cukup mendorong manusia untuk menyampaikan ilmu, dan mencukupi bagi manusia untuk menghasung mereka agar mereka senantiasa bersabar. Ya. Untuk senantiasa bersabar di atas ujian dan cobaan. Itu maknanya. Ini ada beberapa hal yang dikritik oleh para ulama, bahwa riwayat yang diterangkan oleh beliau, "Law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Ya. Ini beliau sebutkan secara makna saja. Adapun yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ucapan Al-Imam Syafi'i adalah, beliau katakan, "Law ma anzalallah hujjatan ala akhi ala law tadabbara an-nas hadhihi surah lawasi'atuhum." Kalau seandainya manusia mau mentadabburi surat Al-Asr itu, maka niscaya cukup bagi mereka. Maknanya sama. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus punya semangat untuk berilmu, beramal, berdakwah, kemudian semangat di dalam bersabar. Qala, beliau melanjutkan lagi, wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari. Siapa nama al-Imam al-Bukhari rahimahullah? Muhammad? Siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu. Ya. Beliau itu berasal dari Bukhara, bukan orang Arab. Kalau Bukhara itu secara umum adalah Rusia, Uni Soviet, daerah Turkmenistan, ya, apalagi yang sekitarnya. Nah, kita kalau melihat orang-orang Turkmenistan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa, cerdas, hafalannya kuat, hafalannya kokoh, qawi. Kalau kita melihat mereka menghafal, luar biasa, pintar-pintar. Dan itu bagian dari taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari sisi wajah itu kayak Cina, matanya sipit, seperti itu. Kalau di Yaman itu, di Markis, banyak orang-orang Turkmenistan. Orang Turkmenistan itu banyak, Rusia dan negara-negara bagiannya. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah bab di dalam kitab sahih beliau. Kata Al-Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum berkata dan beramal, ilmu dulu.
sebelum kita menyampaikan, sebelum kita beramal, kita harus punya bekal ilmu dahulu. Jangan berkata dulu baru cari dalil. Ketika dalilnya nggak ada, akhirnya diambil dalil yang tidak cocok lalu dicocok-cocokkan. Akhirnya jadi ilmu cocok logi. Barakallahu fikum. Jangan jamaah. Ini prinsip kita. Prinsip kita kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita ingin mengamalkan, ada ilmu enggak ini? Ada bimbingan tidak? Ada bimbingan, amalkan. Kalau tidak ada bimbingan, kita stop dulu sampai ada kejelasan. Demikian agama kita mengajarkan kita, mendidik kita. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalil dari surah Muhammad ayat yang ke-19. Allah berfirman, fa'alam, ketahuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah, dan ini adalah ucapan, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah saja kita harus punya ilmu tentangnya, sehingga kita enggak ikut-ikutan saja. Kemudian wastaghfir li dzambik, dan minta ampunanlah untuk atau terhadap dosa-dosa. Dan ini amal. Sebelum berucap, sebelum beramal, ilmu dahulu. Nah, fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal, maka hendaknya seseorang memulai dengan ilmu sebelum ia berucap dan sebelum ia beramal. Dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita dari muqaddimah yang pertama. Karena kitab ini ada 3 muqaddimah, beliau pilah-pilah dan semuanya penting. Kita baru pertama nih, belum masuk intinya. Nah, qala, kita baca lagi. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 hal dan beramal dengannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa beliau beri mukaddimah ini? Karena sebelum kita masuk ke poin inti, kita harus punya bekal dulu. Harus ada bekal untuk masuk ke dalamnya. Ibarat kita membuka sebuah pintu, harus ada kunci di dalam untuk kita membukanya. Makanya beliau sebutkan mukaddimah. Nah, di dalam fakrah yang kedua ini, beliau katakan kepada kita ada 3 perkara yang wajib kita kenal, kita pelajari dan beramal dengannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula wa man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan memberi kepada kita rizki. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengutus kepada kita seorang Rasul. Inti dari poin yang pertama ini adalah kewajiban bagi kita untuk berittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Tadi kita sebutkan apa? Ada 3 hal yang wajib kita kenal. Pertama apa? Kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau katakan, walam yatrukna hamala. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah diciptakan,
kemudian kita diberi rizki, diberi makan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak biarkan kita hidup seperti layaknya kehidupan hewan ataupun binatang. Tidak. Allah utus untuk kita seorang Rasul untuk kita taati dan ikuti. Ya. Dan beliau mengatakan, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Barang siapa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Poin pertama saya simpulkan, kewajiban untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bisa difahami ini ya? Nah, kalau bisa difahami kita baca dalilnya. Qala wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Coba perhatikan baik-baik. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian, atas ucapan kalian, amalan, perbuatan kalian. Siapa Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana pula kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Siapa jemaah? Musa ibnu Imran sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, fa'asa fir'aunur rasula. Namun Fir'aun bermaksiat kepada Rasulnya, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka kami pun menghadap Fir'aun dengan azab yang sangat pedih. Nah, di mana sisi pendalilan ayat ini menerangkan kepada kita tentang wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayat ini berbicara tentang Fir'aun. Kata para ulama, Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang Rasul tujuannya untuk ditaati. Sama juga sebagaimana Allah mengutus Musa kepada Fir'aun supaya Fir'aun dan kaumnya taat kepada Musa. Tapi Fir'aun justru bermaksiat kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah azab Fir'aun. Maka demikian pula dengan umat ini. Sama keadaannya dengan umat Muhammad. Allah utus kepada mereka Rasul untuk ditaati, untuk dijadikan panutan. Kalau mereka tidak mau menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, di dalam adab dan akhlak dan sebagainya dari aspek kehidupan syariat ini, maka umat Muhammad ini juga akan diadab seperti Allah mengadab Fir'aun karena pembangkangannya. Paham sisi pendalilannya? Ya, demikian sisi pendalilan kata para ulama. Ya, sehingga poin yang pertama ini kalau bisa kita simpulkan sekarang, kita katakan adalah kewajiban kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Rasulullah, setiap umatku
mereka pasti akan masuk ke dalam surga, pasti. Kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, kecuali mereka. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul? Surga dengan kenikmatan yang begitu besar di dalamnya. Ada orang yang tidak mau masuk ke dalamnya. Siapa mereka wahai Rasul? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam surga. Sehingga poin pertama ini, kewajiban kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsaniyah, yang kedua. Atsaniyatu, yang kedua, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kedua, ini berbicara tentang pentingnya tauhid, tentang pentingnya ikhlas. Ya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak meridhai, Allah tidak ridha dipersekutukan bersamanya seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Maknanya apa jemaah? Satu sisi dia beribadah kepada Allah, di kesempatan tertentu, di dalam doa misalnya, di dalam kesempatan tertentu dia beri ibadah doanya kepada selain Allah. Allah tidak ridho yang seperti ini. Apalagi menyerahkan ibadah sepenuhnya untuk selain Allah. Ya, ibadah solatnya tulus untuk Allah, puasanya tulus untuk Allah. Tapi di dalam kesempatan tertentu, di dalam doanya dia menyimpang, dia beri ibadahnya untuk selain Allah. Ketika rumahnya terbakar misalnya, dia berteriak, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, padamkan api yang membakar rumah saya." Istighatsah. Atau dengan makna-makna yang semisal jemaah. Dia menyerahkan doanya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Atau dia berdoa melalui perantara. Nah ini yang dimaksud dengan annal, dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridho yang seperti ini karena ini merupakan kesyirikan. Apalagi menyerahkan ibadah sepenuhnya untuk selain Allah. Lebih lagi tidak ridho Allah subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrab, tidak kepada salah satu malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wala nabiyyun mursal, dan tidak boleh juga kepada nabi yang diutus. Kepada dua makhluk yang mulia ini, malaikat, kita katakan misalnya malaikat yang paling mulia adalah Jibril, kemudian nabi yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keduanya ini kita enggak boleh menyerahkan ibadah, apalagi kepada yang lainnya, apalagi kepada selain dua makhluk ini. Lebih lagi tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan di dalam agama kita. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa seorang pun bersama kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi berdoa kepada Allah, di sisi yang lain dia berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Dan al-masajid di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Jin ayat ke-18, ini ada dua penafsiran. Wa annal masajidah, ya, penafsiran yang pertama kata para ulama, al-masajid jamak dari masjid.
Masjid ini seperti yang kita duduk ini masjid. Kalau satu masjid, masjidun. Dua masjid, masjidani. Banyak masjid, masajid. Ya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua kata para ulama, al-masajid di dalam ayat ini maknanya adalah anggota sujud. Adalah anggota sujud. Diambil dari kalimat misjadun. Misjad itu adalah alat bersujud, anggota sujud. Dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki. Itu anggota sujud, ada 7. Iya. Misjadun, misjadani, jamaknya apa? Masajid. Lu kok sama? Ya kata orang Arab seperti itu. Iya. Orang Arab bilangnya seperti itu. Bagaimana membedakan? Itu sesuai dengan konteks kalimat. Sesuai dengan konteks sebuah kalimat. Baik. Ini poin yang kedua. Kesimpulannya poin yang kedua itu menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Kewajiban beribadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Selesai kita dari poin yang kedua. Pertama, kewajiban taat kepada Nabi. Yang kedua, kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan kita baca yang ketiganya. Qala ats-tsalitsat. Dan ini prinsip jemaah. Ya. Prinsip. Qala anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Beliau mengatakan barang siapa mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi orang tersebut memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun orang yang membenci Allah dan Rasul tersebut adalah kerabat ia yang paling dekat sekalipun. Ini prinsip. Poin yang ketiga ini menjelaskan tentang al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Ya, ini prinsip di dalam agama kita jemaah. Kita yang mengaku bertauhid kepada Allah, kita yang mengaku mengikuti Nabi SAW, kita harus tanamkan prinsip tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Tidak boleh. Yang mereka jelas-jelas membenci Allah dan Rasulnya. Tidak benar di dalam agama kita. Iya. Cuma para ulama di sini mereka menyebutkan ada beberapa perincian. Ada kecintaan seorang muslim terhadap orang kafir yang akan mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kita harus pilah-pilah dan harus dipahami dengan benar, dan tidak boleh kita menyamakan semuanya. Kata para ulama, kecintaan kepada orang kafir yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam adalah kecintaan terhadap akidah orang kafir, kecintaan terhadap agama mereka, dengan berupaya membantu orang kafir untuk menghancurkan Islam. Ini keluar dari Islam. Iya. Cinta dia kepada orang kafir, dalam artian dia cinta dengan agama mereka, cinta dengan akidah mereka, cinta dengan
adab yang mereka miliki. Dan ia ikut andil membantu, menolong, memberi fasilitas terhadap orang kafir untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Ini jelas tidak ada tawar-menawar. Kalau seperti ini dia keluar dari daerah keislaman. Ya. Ada yang kedua, kecintaan terhadap orang kafir tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan ini kecintaan yang cuma bersifat duniawi. Pernah terjadi di zaman sahabat ridwanullah alaihim, ketika Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim berencana untuk menaklukkan kota Mekah, dan sudah datang saatnya. Nabi mengatur rencana untuk penaklukan kota Mekah, ingin datang dengan senjata yang lengkap dan menyerang Mekah dan merebut Mekah dari tangan musyrikin. Ya. Ketika Nabi SAW merencanakan itu, ada seorang sahabat yang beliau ikut hijrah bersama Nabi, dan beliau bukan penduduk Mekah. Beliau orang yang datang dari luar Mekah. Beliau masih ada keluarga di Mekah, Ibnu Abi Balta'ah. Ibnu Abi Balta'ah. Beliau menulis sepucuk surat yang beliau tujukan surat itu untuk keluarga beliau. Sekedar pemberitahuan bahwa Nabi ingin menaklukkan kota Mekah. Beliau tujuannya apa? Supaya keluarga beliau tidak ikut menjadi korban. Ya, bahwa Rasul datang dengan kekuatan besar di bawah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Khawatir itu beliau. Beliau serahkan surat itu kepada seorang wanita, kemudian wanita itu membawa surat tersebut. Di tengah perjalanan Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada nabinya bahwa ada seorang wanita yang sedang membawa surat yang isinya seperti yang kita gambarkan tadi. Tujuannya adalah ke Mekah. Nabi SAW mengutus beberapa orang pemuda, waktu itu termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk mengejar wanita itu, dan dapat ketemu. Kemudian diminta, serahkan surat yang kau bawa itu kepada kami. Ya, wanita itu mengatakan, aku tidak membawa apapun. Kata Ali bin Abi Thalib, serahkan atau kami akan merampas dan mengambilnya. Akhirnya diserahkan surat itu oleh wanita tersebut, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ketika dibuka oleh Rasul SAW, ternyata yang menulisnya adalah Ibnu Abi Balta'ah. Dipanggil oleh Nabi, ditegur oleh Nabi SAW, apa maksudnya ini? Dia menjawab, wahai Rasul, keluarga saya tidak ada yang menjaga. Keluarga saya tidak ada yang menjaga mereka di sana. Karena memang orang Arab kabilahnya kuat, kekuatan kesukuannya itu kuat sekali. Sedangkan beliau datang dari luar Mekah, bukan orang Mekah, nggak ada keluarga, nggak ada suku di situ, nggak ada kabilah. Beliau takut keluarganya nanti kenapa-napa. Cinta terhadap mereka dari sisi apa? Dunia saja. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan waktu itu, da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal rajul. Wahai Rasul, biarkan ku penggal leher orang ini. Dan Umar nggak ada basa-basi, memang orangnya seperti itu. Minta dipenggal, dilarang oleh Nabi SAW. Syahid di sini apa? Nabi SAW masih menganggap Ibnu Abi Balta'ah sebagai seorang Muslim mukmin namun berdosa.
Ya. Namun beliau berdosa. Nah, di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus ketahui bahwa tidak semua kecintaan terhadap orang kafir itu mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Baik, kita baca dalil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Engkau wahai Nabi Muhammad tidak akan pernah mendapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada yaumul akhir. Engkau tidak akan pernah dapati mereka yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka itu memberikan kecintaan terhadap orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Enggak akan pernah dapat. Sampai hari kiamah kita mencari ya orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir dengan sesungguhnya, kita enggak akan dapati mereka itu memberi loyalitasnya terhadap orang kafir. Tidak akan pernah. Jadi kalau ada orang yang hari ini cinta terhadap orang kafir, ya, bukan Islam dia yang disalahkan, tapi memang ia orang yang bermasalah dengan keimanannya. Bukan Islam yang disalahkan. Ada orang Islam, ya, ia memberikan loyalitas kepada orang kafir, cinta terhadap orang kafir, senang dengan ibadah orang kafir, ya. Terkadang sampai harus dijaga, ya. Nah ini apa ini? Seperti ini. Kan ada itu orang Islam seperti itu. Bukan Islamnya yang salah, orangnya yang harus diluruskan. Keimanannya yang gak beres. Seperti itu. Nah, ya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, meskipun yang membenci Allah itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, wa ikhwanahum, saudara-saudara mereka, wa ashiratahum, keluarga mereka. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini di dalam Islam ada prinsip. Ya, ada prinsip kita di dalam Islam. Bukan cuma sekedar begitu saja. Ada prinsipnya. Baik, kita simpulkan di dalam mukaddimah yang kedua ini ada 3 hal yang penting kita pahami. Pertama, kewajiban taat kepada Rasul. Yang kedua, kewajiban mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah, ya, wajibnya kita menjaga sifat cinta dan benci, ya, sehingga kita enggak bermudah-mudahan memberikan kecintaan terhadap orang-orang kafir. Kita break sebentar. Anda lihat ada yang menunduk. Memang ini jamnya, ya. Tapi kalau duduk ngopi nggak ngantuk, ini yang heran kita. Kalau duduk ngopi nggak ngantuk. Kita break sejenak, barang 15 menit, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah, di mana pada pertemuan tadi pagi ataupun di jam yang pertama kita sudah membaca al-muqaddimah dari Syekh rahimahullahu taala, dan insyaallah kita akan memasuki fakrah yang ketiga. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke inti dari pembahasan. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa huwa Syekh Muhammad, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Makna arsyadakallah adalah beristiqamah di jalan yang benar, beristiqamah di jalan yang lurus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat berada di atasnya. Li ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu di dalam mencocoki kebenaran, menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, annal hanifiyata, sesungguhnya al-hanifiyah, millata Ibrahim, yang itu merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang Al-Hanifiyah. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah mendengar Al-Hanifiyah itu apa. Al-Hanifiyah itu secara bahasa adalah menuju. Artinya adalah yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla dan berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan Al-Hanifiyah. Sehingga secara umum yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah itu adalah engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan berpaling dari berbagai bentuk perbuatan kesyirikan. Itulah Al-Hanifiyah. Ya. Dan Al-Hanifiyah ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul secara keseluruhan. Mulai dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi dakwah mereka itu sama,
Apa itu? Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah itu adalah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini misi dakwah para nabi dan para rasul secara keseluruhan, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bidzalik, dan dengan Al-Hanifiyah itulah amarallahu jami'an nas, Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk tujuan Al-Hanifiyah. Allah menciptakan kita di bumi, di muka bumi ini tujuannya apa? Al-Hanifiyah. Allah utus para nabi dan para rasul tujuannya apa? Untuk menyampaikan Al-Hanifiyah. Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitabnya, semua Al-Kutub As-Samawiyah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Untuk merealisasi Al-Hanifiyah. Yang tadi kita sebutkan, Al-Hanifiyah itu merupakan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah, menjauhi kesyirikan. Qala wa bidzalik, dan dengan Al-Hanifiyah itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh manusia, dan Allah menciptakan mereka karena Al-Hanifiyah itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Supaya mereka merealisasi Al-Hanifiyah, supaya mereka menjalani tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini. Bisa difahami jamaah? Iya. Qala wa ma'na ya'buduni yuwahhidun, dan makna firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, liya'budun maknanya adalah yuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Jadi kalau kita boleh menyimpulkan, kita ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuannya adalah Al-Hanifiyah. Apa itu Al-Hanifiyah? Al-Hanifiyah itu adalah ibadah hanya kepada Allah. Sehingga kita simpulkan bahwa tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia di muka bumi ini adalah at-tauhid, adalah bertauhid, dan itu merupakan misi para dakwah para nabi dan para rasul secara keseluruhan, semuanya tanpa kecuali. Saya ingin terangkan beberapa ayat. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku.
Al-Hanifiyah. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad arsalna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Tujuannya apa? Al-Hanifiyah, supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan menjauhi peribadatan kepada at-taghut. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang mulia ini kita kembali diingatkan lagi bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah ibadah. Al-Hanifiyah. Silahkan kita mau mencari nafkah, karena itu sebuah kepentingan untuk penghidupan kita. Silahkan. Jangan lupa kita diciptakan untuk ibadah. Silahkan kita mau berposisi sebagai apa di tengah masyarakat, silahkan, selama tidak menyelisihi syariah. Namun kita harus sadar dan ingat bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di muka bumi ini adalah Al-Hanifiyah, ibadah, untuk bertauhid. Kita harus sadar itu. Jangan sampai kesibukan kita di muka bumi ini, baik kita berkebun, baik kita bekerja sebagai ataupun dengan sesuatu yang lainnya, melupakan kita dari tujuan utama kita diciptakan di muka bumi ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tujuan sia-sia, tidak. Allah tidak ciptakan kita untuk cuma sekedar kita keluar di pagi hari, bekerja, mencari nafkah, sore hari kita pulang, malamnya tidur, besok pagi kita bangun, pergi lagi, kerja lagi, ya, sepanjang hari, malam istirahat lagi, besoknya pergi lagi. Bukan untuk ini Allah ciptakan kita. Kita harus ingat bahwa semua yang kita kerjakan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan ada. Nanti pertanggungjawabannya, bukan hari ini. Ketika ruh kita sudah keluar dari badan, baru awal pertanggungjawaban tersebut kita harus buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jangan sampai dunia, kesibukan yang kita punya justru melalaikan kita dari tujuan inti kita diciptakan oleh Allah. Al-Hanifiyah, ya, beribadah kepada Allah satu-satunya dan menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini inti. Kalau kita tahu hakikat kehidupan kita, kita akan berjalan dengan baik, jemaah. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, kita kembali bahwa tujuan saya diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Sehingga dari sini beliau simpulkan, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa a'lamu ma amarallahu bihi tauhid huwa ifradullahu bil ibadah. Kata beliau, sebagai kesimpulan dari pembahasan tadi, kesimpulan dari ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan beberapa ayat yang lainnya adalah, kata beliau, perkara yang paling besar
yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengannya adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Kata beliau, tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ini penyebutan dari beliau adalah definisi tauhid secara khusus pada inti permasalahan. Walaupun memang tauhid itu bermakna luas. Saya terangkan sedikit secara ringkas. Tauhid secara bahasa maknanya adalah ja'alus syai' wahidan, menjadikan sebuah perkara itu esa, tunggal. Itu tauhid secara bahasa. Diambil dari kalimat apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau pernah belajar sorof, paham ini insyaallah. Fa'ala yufa'ailu taf'ilan, wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah ja'alus syai' wahidan, menjadikan sesuatu perkara itu esa, tunggal, tidak ada duanya. Ini secara bahasa. Paham ya? Adapun secara istilah tauhid itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu subhanah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala fima yakhtassu bihi, di dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu kekhususan Allah di dalam hal rububiyah, perbuatan Allah menciptakan, memiliki, mengatur, atau kekhususan Allah di dalam hal ibadah, atau kekhususan Allah di dalam urusan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu tauhid. Saya ulangi lagi ya, jangan sampai keluar dari majelis ini masih ada orang yang nggak paham dari kita yang tidak paham tauhid. Saya ulangi, tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menyendirikan Allah, menunggalkan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah semata. Kita sebutkan tadi ada 3 kekhususan Allah di dalam rububiyah, perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Menciptakan, memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan. Ya, itu semuanya bagian dari perbuatan Allah. Kita harus sendirikan Allah dalam hal itu. Kita harus tunggalkan Allah dalam hal itu. Satu. Kedua, juga kekhususan Allah di dalam bab ibadah. Di dalam bab ibadah. Ibadah yang nampak seperti salat, puasa, zakat, infak, sedekah, ya, atau ibadah yang tidak nampak, amalan hati, khusyuk, raghbah, warahbah, yang nanti semuanya kita akan terangkan di dalam kitab ini. Ya, semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ketiga, termasuk dari kekhususan Allah adalah di dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ini ya? Ini yang dinamakan dengan tauhid. Baik, sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Sebagian saudara-saudara kita muslimin bertanya, kalian membagikan tauhid menjadi 3, dalilnya mana?
Mana dalilnya pembagian tauhid itu menjadi 3? Ya kalau cari dalil khusus, datang ayat khusus, hadis khusus, Allah dan Rasul mengatakan tauhid terbagi 3, itu nggak ada, nggak dapat. Kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir, nggak ada Allah mengatakan tauhid itu terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak dapat. Jadi dalilnya apa? Dalilnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah istiqra'ul ulama wa tila'uhum li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah para ulama membaca kitabullah dan sunnah hadisnya. Para ulama mentelaah Al-Quran dan sunnah Nabi, kemudian mereka beri kesimpulan-kesimpulan. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami tauhid. Dan ini bukan hal yang baru. Di masa para ulama ussalaf sudah ada yang membedakan, yang telah membagikan tauhid ini. Cuma dalam kalimat yang lain dan maknanya beda. Tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ya, tauhidul ma'rifah, tauhid al-itsbat, sudah ada itu. Ya. Sama halnya, saya kasih contoh yang lain. Kita di dalam belajar fikih itu ada yang namanya qawaid al-fiqhiyah. Ada yang namanya kaidah-kaidah fikih. Ya apa tidak? Diletakkan oleh para ulama. Contoh kaidah fikih ya adalah al-mahdhu' ad-darurah tubihul mahdzurat. Keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dosa. Seseorang berada di hutan misalnya, kehabisan bekal, tidak ada makanan yang ia makan untuk menyambung kehidupannya, nggak ada lagi. Atau seseorang berada di padang pasir misalnya, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, makanan, minuman sudah habis, yang ada cuma bangkai. Apa hukum makan bangkai secara asal? Haram. Nah di saat darurat boleh atau tidak? Boleh, makan sekedarnya untuk menyambung kehidupan. Ya. Dan ini banyak ayat di dalam Al-Quran. Datang hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini, dari ayat-ayat ini dan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan apa? Ad-darurah tubihul mahdzurat. Diberi kaidah-kaidah. Nah, siapa yang meletakkan kaidah itu? Apakah Rasul secara langsung? Tidak. Ulama yang meletakkannya setelah mereka membaca ayat-ayat Allah. Contoh lain, ada kaidah al-fiqhiyah yang barusan kita bahas tadi pagi. Kaidahnya adalah an-niyatu, atau tadi malam ya kita bahas, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Ini kaidah diletakkan oleh ulama. Niat adalah syarat sah sebuah amalan. Dengan niat amalan bisa baik, dengan niat amalan bisa menjadi jelek dan rusak. Ya. Siapa yang meletakkan kaidah ini jemaah? Rasul. Langsung Nabi mengatakan an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Tidak. Yang meletakkan kaidah ini adalah ulama. Dari mana mereka ambil? Dari ayat dan ahadits Rasulullah. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan masih banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Nah, ada kaidah Nabi, para ulama mengatakan ad-dararu yuzal. Yang darurat itu harus dihilangkan. Darurah yang memudaratkan itu harus dihilangkan.
Dalilnya apa? Nabi mengatakan la dharara wa la dhirar. Demikian. Atau di dalam pembahasan bahasa Arab. Di dalam pembahasan bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita nggak bisa lepas dari yang namanya isim, fi'il, huruf. Iya apa tidak? Siapa yang membuat itu? Apa Rasulullah mengatakan ada isim, ada fi'il, ada huruf? Ada? Nggak ada. Ulama nahwu membaca Al-Quranul Karim sebagai sumber nahwu yang paling kuat. Al-Quran dibaca. Dan juga bahasa orang Arab tempo dulu dibaca, dikaji, didalami. Akhirnya mereka membuat kesimpulan-kesimpulan, buat kaidah-kaidah. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada pembahasan babul i'rab. Ada pembahasan bab ini al-marfu'at, ada bab al-mansubat, ada bab al-majrurat, membaca ahadits Rasulullah. Lalu mereka membuat kesimpulan-kesimpulan untuk memudahkan muslimin di dalam memahami tauhid. Itu aja tujuan. Nah, ini bid'ah seperti ini. Berarti yang belajar qawaid fiqhiyah itu semuanya bid'ah. Baik, kembali ke pembahasan kita. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Ar-rububiyah itu diambil dari kata ar-rabb. Allah berfirman di dalam suratul Fatihah. Apa kata Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Ar-Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur. Itu nama masuk ke dalam makna Ar-Rabb. Al-Mudabbir ini cakupannya luas, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberi manfaat, memberikan musibah, bala, mengangkatnya, masuk ke dalam. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan bahwa tauhidur rububiyah itu maknanya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bi af'alihi subhanah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Menciptakan, memiliki, mengatur. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki alam semesta ini beserta isinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini beserta isinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan tauhid ar-rububiyah. Kita harus esahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ar-rububiyah. Baik, 12.29 ya. Saya tadi mikirnya jam 11. Allahul musta'an. Baik, saya sebutkan secara ringkas. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Nah, ini yang diterangkan oleh Syekh tadi. Ifradullahu bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Ini yang menjadi inti dari pembahasan kita nanti. Sedangkan yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah pertemuan berikutnya nanti biiznillah ta'ala kita akan sambung dan kita upayakan selesai insyaallah. Pertemuan ini bahas muqaddimah, yang akan datang insyaallah kita bahas intinya biiznillah ta'ala.
Baik, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan dan ditanyakan. Nah, mungkin ditulis saja ya. Ada sisa waktu sekitar 10 menit sebelum kita akhir.